Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Lisa Priyanti dengan NIM G1E1036 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi kelas B. Sekarang saya akan menjelaskan tentang senyawa karbonil. Yang akan saya jelaskan pertama kali adalah jenis-jenis dari senyawa karbonil itu sendiri. Apa itu senyawa karbonil? Senyawa karbonil merupakan suatu gugus karbonil yang dikarakterisasikan oleh jenis-jenis senyawa berikut ini. Yang pertama ada urea. Urea merupakan senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2 2CO. Yang kedua ada karbamat, merupakan suatu turunan dari senyawa asam karbamat dengan rumus NH2COOH. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama dari tanaman buah dan sayur. Contoh-contoh dari senyawa karbonil organik adalah yang pertama ada karbon dioksida atau CO2, merupakan gas cair tidak berwarna, tidak memiliki bau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Yang kedua ada karbon sulfida. Karbon sulfida disebut juga di tiokarbonat anhidrida yang merupakan suatu cairan tidak berwarna dengan rumus kimia CS2. Yang ketiga ada fosgen. Fosgen merupakan suatu senyawa kimia yang berwujud gas pada suhu kamar dengan rumus kimia COCl2 dan merupakan reagen dari yang berharga dalam industri dan dasar sintetis dalam farmasi. Sifat-sifat dari gugus karbonil. Gugus karbonil bersifat polar yang disebabkan oleh oksigen yang lebih ke elektronegatifannya dibandingkan dengan atom karbon. Ikatan rangkap atau C, rangkap 2O dalam karbonil mengandung ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan rangkap C, rangkap 2O dalam karbonil, elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal atau C, rangkap 1O dalam alkohol. Atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai elektrovalensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif dari karbon karbonil. Tata nama dari senyawa aldehid dan keton. Aldehid dan keton merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekulnya yang sama. Yang membedakannya hanyalah gugus fungsi, yaitu gugus fungsi dari aldehid CHO, sedangkan gugus fungsi dari keton adalah CO. Tata nama dari aldehid. Menurut IUPAC, aldehid disebut juga sebagai alkanal. Jadi, pemberian nama pada senyawanya hanya menambah akhiran al pada senyawa alkananya. Contohnya, alkana, aldehid atau alkanal, etana, etanal, propana menjadi propanal, dan butana menjadi butanal. Pemberian nama dari senyawa aldehid ini cukup mudah, hanya diganti dari awalan alkana, ana berubah menjadi anal. Pemberian nama senyawa seperti di atas untuk senyawa yang berantai lurus. Jika rantainya bercabang, maka penamanya adalah sebagai berikut. Berikut adalah contohnya. Untuk tata nama trivial sendiri, tidak ingat bahwa nama trivial tidak selalu dimiliki oleh setiap senyawa. Nama trivial untuk aldehid sendiri diturunkan dari nama senyawa asam karboksilatnya, yaitu dengan menghilangkan kata asam, mengganti akhiran at dengan aldehid. Contohnya adalah asam karboksilat menjadi aldehid, asam format menjadi formaldehid, dan asam butirat menjadi butiraldehid. Untuk senyawa keton, menurut tata nama IUPAC-nya, menentukan nama senyawa keton secara IUPAC sama saja dengan aldehid, yaitu menentukan rantai induknya. Rantai induk harus mengandung gugus CO. Contoh dari penamaannya adalah alkana menjadi alkanon. Urutan dari penamaannya yang pertama adalah nomor cabang, nama cabang, posisi gugus fungsi, nama rantai induk, dan diganti akhirannya dari ana menjadi on. Contohnya,
seperti berikut. Heksana menjadi heksanon. Sintesa dari senyawa keton dan aldehid. Sintesis keton. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis senyawa keton. Keton dapat disintesis dari suatu alkena menjadi yang mengalami reaksi ozolisis. Contohnya berikut. Keton dapat disintesis dari suatu benzen melalui reaksi Friedel-Crafts. Contohnya ini ada cincin benzen ditambah O rangkap 2 RCl menjadi ditambah AlCl3 menjadi senyawa berikut. Sintetis aldehid. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintetis senyawa aldehid. Yang pertama, aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan asam kromat atau Na2Cr2O7 atau PCC. Selain itu, aldehid juga dapat disintetis dari suatu alkane menjadi suatu reaksi melalui reaksi ozonolisis. Oksidasi dari aldehid. Reaksi oksidasi terhadap aldehid menggunakan reagen berupa oksidator yang bervariasi dan akan menghasilkan suatu asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk aldehid adalah kalium dikromat. Aldehid juga dapat teroksidasi menjadi suatu asam karboksilat oleh oksigen bebas di udara. Berikut penjelasan dari saya mengenai senyawa senyawa kromat, senyawa karbonil. Mohon maaf atas beberapa kendala yang dari saya. Juga mohon maaf atas penyampaian materi yang terkesan tidak menguasai materi, serta kekurangan lainnya dalam pengucapan. Saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.